selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini kita akan mau berdevosi dulu. Kita akan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa. Kita mau berdoa mulai. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Saat ini kami boleh berkumpul Tuhan, bersama-sama kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntun Roh Kudus bagi hati kami, bagi pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengar dan juga kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 35 ayat 27 dan pasal 36 ayat 40. Oke, Ibu Ruth akan membacakannya. Anak-anak bersama papa mama di rumah juga ikut membaca ya. Ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Sekarang pasal 36 ayat yang ke-40. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke anak-anak, jadi judul firman Tuhan kita di pagi ini adalah hidup yang bijaksana, ya, yaitu keturunan yang hidup dalam perjanjian Tuhan, disucikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga hidupnya lebih bijaksana. Oke anak-anak, jadi ini bercerita tentang kisah Ishak ya. Ishak dan anak-anaknya, Yakub termasuk anaknya. Jadi Ishak merupakan orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan, tetapi tidak seluruh perjalanan hidupnya menyenangkan. Sejak peristiwa-peristiwa perebutan hak kesulungan itu, dia belum pernah bertemu dengan Yakub beserta semua cucu dan menantunya, ya, secara lengkap keluarganya. Karena pada saat itu Yakub pergi dari rumah ya, Yakub pergi meninggalkan keluarganya dari rumah, sehingga Ishak belum pernah ketemu Yakub dan anak dan cucu-cucunya. Nah, namun dengan Yakub sendiri tanpa keluarganya pernah ya terjadi pertemuan setelah peristiwa itu. Nah, coba anak-anak bandingkan dengan kakek nenek anak-anak yang tentunya akan sangat gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Ya, apabila telah misalnya 1 tahun tidak bertemu, terus kalau bertemu, nah pasti senang ya, karena bertemu dengan keluarga. Nah, hari ini anak-anak kita akan lihat bagaimana untuk pertama kalinya Ishak yang sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya sendiri bertemu dengan anak bungsunya, yaitu Yakub beserta menantu dan cucu-cucunya. Wah, berpuluh-puluh tahun itu lama sekali ya anak-anak. Kita kalau tidak ketemu sama keluarga 1 bulan, 1 tahun saja itu sudah paling lama. Tapi ini berpuluh-puluh tahun ya. Nah, waktu itu ibu Yakub sudah dipanggil Tuhan, dan perempuan istimewa lain dalam hidup Yakub yaitu Rahel juga telah tiada. Jadi ibu Yakub Ribka sudah meninggal, dan juga istri Yakub, ibu Rahel juga sudah tiada, sudah meninggal. Nah, jadi namun yang lebih parah lagi adalah dalam pertemuan itu Yakub harus memikul pencemaran atas keluarganya. Nah, itulah kondisi yang ada ketika pertemuan yang dilakukan, yang mengharukan ini berlangsung ya. Pertemuan yang dilakukan Yakub dengan ayahnya Ishak. Nah, melalui penderitaannya Yakub belajar untuk lebih hormat dan taat kepada Tuhan. Jadi melalui setiap penderitaan yang Yakub alami pada saat itu ya, mulai dari keluarganya, anak-anaknya ya, dia mulai lebih hormat dan taat kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, Ishak dan Yakub sebagai bapa orang beriman sama-sama disucikan oleh Tuhan melalui penderitaan yang mereka alami.
dan pastilah menjadikan hidup mereka lebih bijaksana daripada sebelumnya. Ya, jadi ketika Yakub sudah melewati penderitaannya, ketika anak-anaknya juga berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, dia harus menanggung semuanya itu. Nah, sehingga karena mereka sama-sama orang beriman, mereka disucikan Tuhan ya, untuk sama-sama berjuang untuk melalui penderitaan yang mereka alami. Dan pastilah anak-anak menjadikan hidup mereka lebih bijaksana daripada sebelumnya ya, yang belum bijaksana, yang belum melakukan sesuai kehendak Tuhan. Nah, sama seperti ayahnya ya, sama seperti ayahnya, Ishak pun dikaruniai umur yang panjang ya, bahkan dia masih hidup ketika Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Jadi ketika pada saat itu anak-anak Yakub lainnya ini menjual anaknya Yusuf karena mereka cemburu ya. Jadi Ishak ini masih hidup sampai pun Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ini. Nah, bertahun-tahun kemudian Ishak pun meninggal dan dikuburkan oleh Esau dan Yakub di kuburan yang pernah dibeli Abraham, yaitu di Goa Makpela. Ya. Nah, sekarang janji itu mulai sepenuhnya dialihkan kepada Yakub. Nah, anak-anak, kita belajar dari kisah Yakub ini ya, ketika dia sudah berbuat dosa, anak-anaknya juga sudah berbuat dosa, dan dia harus menanggung segala penderitaannya itu, dia tetap mau taat ya, dia tetap mau hormat kepada Tuhan. Apapun itu, dia mengakui segala kesalahan dia, keberdosaan dia di hadapan Tuhan, sehingga dia disucikan Tuhan, dia diberkati Tuhan dalam hidupnya, walaupun banyak sekali penderitaan yang dia alami. Nah, kita belajar untuk harus tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang dialami dalam hidup kita ya, walaupun kita manusia berdosa, kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan cara disalibkan di kayu salib. Ya, itulah bentuk kasihnya kepada kita. Jadi kita manusia yang berdosa, kita tidak perlu takut ya, karena kita percaya sama Tuhan ya, kita harus Nah, karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Kita harus mengakui setiap kesalahan kita dan kita mulai hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya kita mau belajar menjadi pribadi yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu yang sudah kami dengar dapat menjadi pedoman motivasi kami dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.